Selamat malam, saya Rosyana Silalahi bersama Anda dalam wawancara eksklusif saya. Kesempatan kali ini saya ingin bicara soal ekonomi Indonesia. Tantangan ekonomi begitu besar dengan segudang pekerjaan rumah. Dunia usaha juga tidak banyak bergerak gesit, bahkan terkesan lesu. Dalam perombakan kabinet beberapa waktu lalu, secara mengejutkan, seorang nama secara khusus dipanggil kembali ke tanah air. Perempuan yang satu ini sesungguhnya sudah sangat mapan dengan profesinya sebagai Managing Director Bank Dunia, sekaligus Chief Operating Officer World Bank. Ia juga tercatat sebagai satu dari 100 perempuan berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Ia dipanggil pulang untuk menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya telah bersama Dr. Sri Mulyani Indrawati. Halo Bu Ani. Selamat malam Rosi. Saya memang tahu bahwa Bu Ani sudah dari bulan Juli di sini. Meskipun ini pertemuan kita pertama kali di layar televisi, izinkan saya mengucapkan welcome back home. Terima kasih Rosi. Rasanya masih tetap relevan untuk mengatakan selamat pulang kembali ke tanah air. Pulang kampung. Pulang kampung. Bu Ani, kalau saya mau mulai pertanyaan-pertanyaan saya dengan begini. Dengan sebuah lagu yang rasanya pasti semua orang banyak tahu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tapi tidak demikian rasanya untuk seorang Sri Mulyani mengerjakan PR-PR ekonomi Indonesia. Dialah yang memulai, Andalah yang harus menyelesaikannya. Ya namanya tugas terus. Saya rasa ya kita waktu menerima tanggung jawab itu ya kita harus menyadari bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bu Ani bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Pada waktu Ibu Ani sebagai Menteri Keuangan, kita juga pernah mengalami krisis, bahkan krisis ekonomi global pada waktu itu, 2010. Dan sekarang Ibu Ani juga dipanggil pulang kembali ke tanah air. Apa yang membedakan problem besar ekonomi dulu dengan yang sekarang? Kalau sebelum tahun 2008-2009, sebelum terjadinya krisis ekonomi dunia, mungkin dunia dihadapkan pada situasi di mana mesin pertumbuhan ekonomi banyak. Amerika bergerak sangat maju dan oleh karena itu dia menarik perekonomian RRT karena dia banyak mengekspor ke sana. Eropa juga menikmati pertumbuhan yang sehat. Mungkin ada beberapa seperti Jepang yang masih berjuang karena dia pertumbuhannya selalu mendekati nol. Namun relatif dunia itu semuanya mengalami pertumbuhan yang sangat sehat. Kemudian terjadi krisis keuangan dan ekonomi global mulainya dari Amerika yang terlalu terjadi banyak bubble istilahnya. Jadi banyak aset-aset dan pinjaman-pinjaman yang diberikan secara sangat agresif yang tidak ada dasarnya. Sehingga waktu kemudian koreksi terjadi maka seluruh lembaga keuangannya mengalami krisis yang kemudian harus ditolong oleh pemerintahnya. Karena mesin pertumbuhan Amerika berhenti sebentar, maka seluruh yang selama ini tergantung kepada pasar Amerika seperti RRT, Eropa juga harus mengalami perubahan. Atau dalam hal ini bahkan Eropa mengalami krisis juga. Nah ini yang membedakan sekarang pada hari ini dengan krisis itu seluruh perekonomian dunia sekarang harus disesuaikan dalam artian lemah. Karena ekonomi global juga belum membaik. Sangat belum pulih kalau dibandingkan dengan sebelum 2009. Dan ini kemudian terlihat dari permintaan terhadap komoditas turun, perdagangan dunia turun. Ini mengenai ekonomi dari mulai Amerika, RRT, Eropa, Jepang, dan juga tentu negara berkembang seperti Indonesia. Saya sudah keliling ke berbagai negara di dunia, mereka mengalami dampak yang luar biasa. Komoditas harganya melemah, ekspor dan impor mengalami perlemahan secara dunia, dan mesin pertumbuhan harus dicari dari dalam negeri masing-masing. Karena kita tidak punya lagi kemewahan seperti pemerintahan sebelumnya misalnya. Yang komoditasnya sangat tinggi, pertumbuhan tinggi dan ekspor impor luar biasa besar. Sekarang kita tidak punya kemewahan itu. Betul. Bagaimana Menteri Keuangan yang saat ini dipercaya untuk menyelesaikan PR ekonomi Indonesia mengembalikan tren positif itu?
Untuk ekonomi Indonesia dari sisi ukurannya, jumlah dari populasi maupun size dari ekonominya itu cukup besar sehingga ekonomi Indonesia memiliki keberuntungan untuk memiliki alternatif bagaimana menciptakan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dari sumber dalam negeri. Namun kalau kita ingin menciptakan kegiatan ekonomi dari sumber dalam negeri untuk investasi, untuk kegiatan konsumsi, maka kita membutuhkan sumber daya yang berasal dari kita sendiri. Dan sebetulnya di Indonesia sudah cukup ada potensi karena adanya kelas menengah yang tumbuh secara cukup tinggi dan yang disebut high wealth people, orang-orang yang terkaya di Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya yang cukup besar di dalam perekonomian kita. Bu Ani, problemnya begini, pertumbuhan kita dianggap masih baik gitu Bu ya, meskipun kita juga Pak Jokowi dalam rencana panjangnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Saat ini kita sendiri 2016 ini hanya di kisaran 4,8%. Saat kita pernah punya problem, anggaran yang dianggap tidak kredibel. Begitu Bu Ani pulang, Anda dikenal dengan Menteri Jagal atau Menteri Tukang Potong Budget. Semua anggaran dipotong, kepala daerah semua menjerit. Emang kita nggak punya duit ya Bu Ani? Sehingga Ibu dikenal sebagai Menteri Tukang Potong Budget. Saya tapi bukan tukang jagal loh. Saya orang baik-baik aja, Ros. Jadi persoalan di dalam pengelolaan keuangan negara itu seperti ini. Ekonomi itu sama seperti ekonomi rumah tangga. Kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan belanja dengan berapa banyak penerimaan. Dan di dalam perekonomian tadi yang seperti katakan bahwa kita perlu menumbuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu ada dari masyarakat, ada dari company atau investor atau perusahaan-perusahaan dari pemerintah dan tentu dari luar negeri karena mereka tertarik pada perekonomian Indonesia. Masyarakat tentu saja selama ini sesudah boom kemarin harga minyak, harga komoditi banyak, nampaknya cukup memiliki daya beli yang terus berlanjut dengan cara pemerintah menjaga supaya tetap inflasinya rendah sehingga daya belinya tidak tergerus. Perusahaan-perusahaan mungkin sebagian terkena karena harga minyak turun, harga batu bara turun, harga kelapa sawit turun, mungkin mereka mengalami konsolidasi. Dan sektor keuangan juga harus melakukan penyesuaian karena masalah itu. Nah, pemerintah seharusnya menjadi sumber solusi. Namun untuk bisa pemerintah menjadi sumber solusi dia harus mampu tadi seperti ekonomi rumah tangga antara penerimaan dengan belanja, kalaupun ada kekurangan kita mampu membiayainya melalui katakanlah utang atau sumber daya dari yang lain. Di dalam APBN kita selama 2 tahun berturut-turut 2014-15 dan kemudian ini tahun ketiga 16 penerimaan kita itu selalu dibayangkan tinggi sekali. Ya. Sama seperti kita mengatakan, oh mungkin tahun ini saya akan dapat bonus atau kenaikan gaji gitu. Ternyata company-nya tidak memberikan kenaikan gaji, tapi kredit card-nya udah jalan banyak. Kita udah spending. Seperti kalau kita lihat di sini kan Bu, target belanjanya sendiri kisaran 2.000 triliun. Padahal pemasukan kita hanya di kisaran 1,7 sehingga kita defisitnya lebih dari 200 triliun. Betul. Singkatnya besar pasak daripada tiang. Kalau itu sendiri tidak ada masalah, tapi yang 1.700 triliun itu sebetulnya tidak 1.700. Karena realisasinya mungkin 1.500. Sehingga malah lebih rendah defisitnya lebih gede lagi yang kemudian menimbulkan reaksi di dalam perekonomian. Ini sebetulnya angka pemerintah yang benar seperti apa? Karena perbedaan angka itu kemudian menimbulkan banyak sekali reaksi di dalam pelaku ekonomi di masyarakat. Katakanlah perusahaan-perusahaan, mereka akan lihat kalau pemerintah akan memiliki defisit yang sangat besar kan berarti pemerintah perlu mengeluarkan surat utang. Itu berarti perusahaan-perusahaan atau bank akan mengatakan, oh saya lebih senang membeli surat utangnya pemerintah daripada saya meminjamkan ke perusahaan. Akhirnya mereka kemudian tersedot oleh sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah, namun pemerintah sendiri tidak selalu baik di dalam mengelola keuangannya itu. Oleh karena itu sumber pertama yang disebut kenapa saya mengatakan kita perlu mengembalikan
kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Itu artinya pemerintah perlu untuk menjelaskan pos APBN-nya berapa sih sebetulnya penerimaan negara dari perpajakan dan bukan perpajakan, seperti penerimaan bukan pajak. Dan dari situ kita mengatakan berapa sebetulnya prioritas belanja. Pemerintah tetap memiliki uang untuk membiayai infrastruktur, untuk membiayai pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Tapi kita tidak punya cukup banyak untuk berbagai kegiatan yang sebetulnya mungkin tidak prioritas dan bisa ditunda. Nah, tadi Rosi mengatakan saya melakukan pemotongan. Sebetulnya di dalam situasi yang kita lihat bahwa penerimaan negara diperkirakan kurang, kami melakukan beberapa tindakan. Ada yang memang dipotong karena dianggap tidak prioritas, seperti Presiden mengatakan perjalanan dinas, meeting-meeting yang tidak perlu. Tapi juga kalau itu adalah kegiatan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan yang sangat penting, kita melakukan penundaan saja atau diperpelan atau di slowing atau ini lebih pada skala prioritas sesungguhnya. Prioritas dan ya jumlah dengan dana yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Kita tidak berada dalam kemewahan di sumber-sumber dana yang besar. Boleh nggak? Tapi mungkin nggak kita mengatakan secara gamblang, hey kepala-kepala daerah jangan menjerit dulu, jangan marah-marah dulu. Memang banyak sekali anggaran daerah yang dipotong karena kita nggak punya duit. Negara sebetulnya ini komunikasinya tidak begitu, Rosi. Jadi dari sisi ini manajemen APBN dan kemudian implikasinya ke manajemen keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memang diperkirakan memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup. Karena kan selama 10 tahun ke belakang ini dengan penerimaan dari sumber daya alam yang begitu banyak daerah-daerah itu sebetulnya memiliki cukup banyak keuangan. Kemampuan keuangan daerah. Dan oleh karena memang bukan tapi mereka ada yang memang memiliki rekening sebagai tempat di mana mereka memang tidak akan membelanjakannya pada tahun anggaran yang ada. Daerah di Indonesia itu kan beragam, ada yang kaya sumber daya alam, ada yang kaya dengan kegiatan ekonomi dan mereka itu memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda-beda. Karena kita adalah negara kesatuan. Fungsi dari pemerintah pusat adalah menggunakan APBN-nya itu untuk menyetarakan. Mereka yang tertinggal diberikan transfer lebih banyak. Dan di dalam konsep pada saat keuangan negara tidak sebanyak yang seperti direncanakan, maka kami sebetulnya melakukan pemilahan daerah-daerah yang memang memiliki kekuatan ekonomi lebih dan keuangan daerah yang cukup. Mereka mendapatkan penundaan, sebagian besar sebetulnya penundaan karena kita bicara tentang dana alokasi umum itu kita tunda selama 3 bulan. Bu Ani bisa nggak? Karena kan masalah anggaran ini sebenarnya masalah klasik yang sudah didengar sejak pemerintahan ini membentuk kabinetnya. Jadi kalau kita dengar yang kemarin mengapa APBN kita dianggap tidak kredibel, karena sesungguhnya yang kemarin itu hanya menjual mimpi dan tidak realistis dan itu berbahaya. Wah, saya tidak usah berkomentar terhadap apa yang terjadi. Kalau saya di dalam filosofi saya bekerja, begitu Presiden Jokowi meminta saya kembali dan menerima pekerjaan ini, saya menyampaikan kepada Presiden Jokowi, berikan saya sedikit waktu untuk melihat apa yang terjadi dan bagaimana kondisi keuangan negara kita. Kemudian kalau kami menganggap bahwa ada langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sehingga keuangan negara itu menjadi sumber kekuatan, bukan menjadi sumber kegelisahan. Maka kemudian saya lakukan beberapa kajian dengan seluruh pejabat di keuangan negara, di Kementerian Keuangan untuk melihat seluruhnya dari sisi penerimaan, belanja, sama seperti kita ibu-ibu lihat saja slip gaji kita berapa, tren kita berapa, belanja kita berapa, belanja-belanja yang sebetulnya tidak perlu apa. Dan kemudian saya laporkan kepada Presiden dan sidang kabinet. Indonesia sebetulnya tidak jelek-jelek amat, hanya mungkin ada beberapa penyesuaian yang memang diperlukan pada saat ini.